Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang akan mempresentasikan PPT yang berjudul Apply dalam program pencarian data dan pengurutan data. Saya akan memperkenalkan kelompok dengan saya Zakaria Romanur Amalik sebagai moderator dan Nafi Maula Arza sebagai presenter dan Lina Ajaria sebagai presenter kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat fundamental dalam pemrograman, yaitu array dalam program pencarian data dan pengurutan data. Seperti yang kita tahu, array tidak hanya sekadar digunakan untuk menyimpan data, tetapi juga sangat penting dalam proses pencarian dan pengurutan data. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan dua algoritma dasar yang sering digunakan, yaitu linear search untuk mencari data dalam array dan bubble search untuk mengurutkan data. Mari kita mulai dengan pemaparan pertama dari teman kami, yaitu Nafi, yang akan menjelaskan tentang konsep dan langkah-langkah linear search. Baik, sekarang kita akan membahas tentang konsep linear search. Apa sih linear search itu? Nah, jadi linear search adalah metode pencarian satu persatu dari awal hingga akhir array. Linear search ini cocok untuk data yang belum diurutkan, sederhana tapi kurang efisien untuk data besar. Lalu kita ke langkah-langkahnya. Pertama, kita mulai dari indeks pertama array. Kemudian kita bandingkan elemen array dengan nilai yang dicari. Jika cocok, maka pencarian selesai. Jika belum cocok, maka kita lanjut ke indeks berikutnya. Nah, kalau sudah sampai akhir dan tidak ketemu, maka kita dapat menyimpulkan kalau data itu tidak ada atau tidak ditemukan. Baik, contohnya seperti ini. Kita punya array 10, 20, 30, 40, dan 50. Kita akan mencari nilai 30 itu ada di indeks keberapa. Pertama, kita ke indeks 0 terlebih dahulu. Kita bandingkan indeks ke 0 ini sama dengan 30 atau enggak. Nah, indeks ke 0 ini kan 10. Kita bandingkan dengan angka 30. Apakah itu cocok? Sama? Kalau tidak, maka kita pergi ke indeks berikutnya, yaitu indeks ke-1. Indeks ke-1 memiliki angka 20. Apakah 20 sama dengan 30? Jika tidak, maka kita akan pergi ke indeks berikutnya lagi, yaitu indeks kedua. Sekarang indeks kedua itu memiliki angka 30. Apakah 30 ini sama dengan yang kita cari, yaitu 30? Jika iya, maka pencarian selesai. Karena kita sudah menemukan bahwa 30 itu ada di indeks kedua. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari angka yang tidak ada di data ini? Kayak contohnya 60 kan tidak ada di sini. Maka ya kita mencari terlebih dahulu. Apakah di indeks 0 ada, indeks 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Kalau nggak ada, maka data ini tidak ditemukan atau tidak adalah di data ini. Begitu. Baik, sekarang kita lihat contoh program berikut. Nah, kita masukkan in data array 5, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian kita in cari sama dengan data yang mau kita cari itu berapa. Di sini kita akan mencari 30. Kemudian kita kasih logika ketemu sama dengan false agar perulangan terus berjalan. Kemudian kita pergi ke perulangan, yaitu for in i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Jika data i sama dengan cari, out data ditemukan di indeks ke i. Terus logika ketemu menjadi true, kemudian break atau berhenti. Nah, di sini kita i ini itu indeks ya.
pertama kita pergi ke data indeks ke-1. Apakah maksudnya indeks ke-0. Apakah indeks ke-0 ini sama dengan 30? Dimana indeks 0 ini sama dengan 10. Nah kan ini tidak sama dengan 30 ya, maka indeks ini I++. Kemudian I sama dengan 1. Apakah 1 sama dengan 30? Di sini indeks ke-1 itu kan 20. Nah, apakah 20 sama dengan 30? Kan tidak, maka I++. Lanjut. Kemudian I sama dengan 2. Nah, data atau indeks kedua ini kan sama dengan 30. Nah, itu kan benar ya, sama. Maka kita pergi ke if data I yaitu 2 sama dengan carinya kan 30. Kemudian cout data ditemukan di indeks ke I nya kan 2, berarti indeks kedua. Terus ketemunya menjadi true karena kan benar, 30 sama dengan 30 ya. Terus break untuk memberhentikan perulangannya. Kemudian ya sudah, return 0. Outputnya data ditemukan di indeks kedua. Nah, jika kita memasukkan di int cari sama dengan 60 atau 5 atau sebagainya yang tidak ada di array, maka akan tetap menggunakan perulangan ini yang for tetap, tapi sampai selesai, sampai I-nya itu sama dengan 4. Nah, jika tidak ketemu ini, maka cout data tidak ditemukan, terus return, maka outputnya akan menjadi data tidak ditemukan gitu. Lalu yang selanjutnya ada konsep bubble sort. Bubble sort ini digunakan untuk mengurutkan data secara naik atau yang bisa disebut juga dengan ascending, atau turun yang bisa disebut juga dengan descending. Cara kerja bubble sort ini dengan membandingkan dua elemen berdekatan dan menukarnya bila urutannya salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bandingkan elemen ke I dan ke I+1. Yang kedua, tukar jika elemen ke I lebih besar dari ke I+1. Yang ketiga, ulangi hingga seluruh array terurut. Yang keempat, setiap iterasi membuat gelembung terbesar naik ke atas. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada datanya. Yang pertama itu 53412. Ini kan belum urut ya. Jadi kita urutkan dengan metode bubble sort. Jadi yang kita menggunakan langkah-langkah tadi. Langkah yang pertama yaitu dengan membandingkan indeks ke-0 dan indeks ke-1. Jadi di array ini kita indeksnya itu dari 0. Lah, terus kita bandingkan nih indeks ke-0 dan indeks ke-1. Jadi 5 dan 3. Kita bandingkan dan 5 itu lebih besar daripada 3. Jadi kita tukar. Nah, jadinya 3, 5, 4, 1, 2. Selanjutnya kita akan membandingkan indeks kedua, indeks ke-1 dan indeks kedua. Jadi 5 dan 4 kita bandingkan, lebih besar 5, jadi kita tukar. Nah, urutannya jadi 3, 4, 5, 1, 2. Lalu kita bandingkan lagi indeks kedua dan indeks ketiga, yaitu 5 dan 1. Kita bandingkan dan lebih besar 5, jadi kita tukar. Nah, jadinya 3, 4, 1, 5, 2. Lalu kita bandingkan lagi indeks ketiga dan indeks keempat. Nah, lebih besar 5, indeks ketiga yaitu 5, jadi kita tukar. Jadinya 3, 4, 1, 2, 5. Itu yang ke pengurutan pertama. Jadi di sini kan ada 5 data. Jadi nantinya ada proses pengurutannya itu sesuai jumlah datanya. Ada 5 kali
proses looping. Nah, terus kita ke pengurutan kedua, kita mulai lagi dari awal dengan yang tadi urutan terakhir. Pada pengurutan pertama itu yang terakhir itu ada 3, 4, 1, 2, 5. 3, 4, 1, 2, 5 kita bandingkan dari awal. Bandingkan indeks ke 0 yaitu 3 dengan indeks ke 1 yaitu 4. Kita bandingkan 3 dan 4. Nah, kita lihat di sini 3 sama 4 itu urutannya sudah benar, jadi tidak perlu ditukar. Lalu kita bandingkan indeks berikutnya, yaitu indeks ke-1 dan indeks kedua, yaitu 4 dan 1. Nah, ternyata lebih besar 4. Jadi kita tukar indeks ke-1 dan indeks kedua, yaitu jadinya 3, 1, 4, 2, 5. Lalu kita bandingkan lagi indeks kedua dan indeks ketiga. Nah, lebih besar indeks kedua yaitu 4, jadi kita tukar. Kita tukar menjadi 3, 1, 2, 4, 5. Nah, terus kita bandingkan lagi indeks ketiga dan indeks keempat. Kita lihat apakah ini tuh sudah benar, dan ternyata urutannya ini sudah benar kan, jadi tidak perlu ditukar. Nah, kita lanjut ke pengurutan ketiga, yang tadi terakhir itu 3, 1, 2, 4, 5. Kita ulangi lagi dari awal dengan membandingkan indeks ke-0 dan indeks ke-1 yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan. Nah, lebih besar 3 nih indeks ke-0, jadi kita tukar menjadi 1, 3, 2, 4, 5. Terus kita bandingkan lagi indeks ke-1 dan indeks kedua. Kita bandingkan dan ternyata lebih besar 3 yaitu indeks ke-1. Jadinya kita tukar menjadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya kita bandingkan indeks kedua dan indeks ke 3. Nah, ini kan urutannya udah benar, jadi tidak perlu ditukar. Lalu kita bandingkan lagi indeks ketiga dan indeks keempat. Namun di sini juga urutannya sudah benar, jadi tidak perlu ditukar. Nah, terus kita itu sebenarnya harus melakukan pengurutan sesuai dengan jumlah datanya, yaitu dengan sampai pengurutan kelima. Namun kita di sini dipersingkat aja. Lalu seterusnya itu ada contoh pemrogramannya. Contoh pemrograman bubble sort. Nah, nanti untuk contoh seperti tadi itu pemrogramannya seperti ini. Lalu nanti outputnya itu data setelah diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Terima kasih kepada Lina yang telah menjelaskan tentang bubble sort beserta contoh programnya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami paparkan. Array bisa digunakan tidak hanya untuk menyimpan data, tapi juga mencari dan mengurutkan. Linear search mencari data satu persatu, dan bubble sort mengurutkan data dengan bertukar berulang. Keduanya adalah algoritma dasar yang penting dalam logika pemrograman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa array merupakan struktur data yang tidak hanya berfungsi untuk menyimpan data, tetapi juga untuk melakukan pencarian dan pengurutan data. Linear search adalah metode pencarian sangat sederhana dengan memeriksa setiap elemen satu persatu. Bubble sort adalah algoritma pengurutan dengan cara membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan hingga data terurut. Kedua algoritma ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam logika pemrograman dan sering menjadi dasar untuk mempelajari algoritma lain yang lebih kompleks.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.